Bang, kok Ramadan kali ini nggak terasa bang ya? Tamat dari mukhayyam Langsung jadi dia nggak jadi mantu idaman. tidak bisa jadi. Dia masih baca ula enggak Ini takbirnya berapa ya? Nanya sama Pak Bilal mungkin. pakai Disuruh suku pula nanti pakai hukum. Jangan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihat. Malam ini kita diperjumpakan dengan salah seorang muallim ya. Bintang podcast kita malam ini. Jadi ahlan wa sahlan muallim di Al-Amar Media Center. Ya, tepatnya di Al-Amar Podcast. Luar biasa tepatnya. Oke, jadi karena malam ini kita mengundang salah seorang muallim yang biasanya santri yang mengisi podcast, berarti pembahasannya sedikit serius nih muallim. Oh siap. Sedikit serius. Siap, insyaallah. Kita ini sekarang sudah berada di 10 hari terakhir muallim. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Ini saya orang awam nih muallim. Saya orang awam, saya nggak tahu mau ngapain, tapi saya pengen beribadah, tapi saya tidak tahu ilmunya. Nah, apa kira-kira yang harus kita lakukan? Ya begini malam ya kan, ini patut dimengerti sama santri-santri ini kan. Jadi jangan sampai Ramadan kali ini tuh terlewat begitu saja ya kan. Ini udah malam ini malam ke-22. 10 malam terakhir itu malam pembebasan kita dari api neraka. Biasanya Rasulullah itu kan iktikaf dia kan? Iktikaf ke masjid. Nah, berdiam diri di masjid gitu ya. Jadi kita pakai genre kita kan, genrenya anak-anak pendidikan, terutama kita pesantren. Kita buat momentum yang paling the best in the world, the best in the world. Oke. Program unggulan kita malam. Apa itu malam? Ini yang harus kita syiarkan sampai orang-orang awam ataupun orang-orang yang tidak awam mengerti dan menerima ini, yaitu program mukhayyam. Mukhayyam itu berarti kemah. Iya, kemah. Tapi ada perbedaannya. Apa itu? Biasanya orang kan camping itu kan. Kalau camping tuh ya cari healing di suasana alam, ya. Nah, kita buat program malam. Kalau biasanya orang tuh kenalnya pesantren kilat. Pesantren kilat. Pernah pesantren kilat kan? Pesantren kilat. Ya? Pernah. Pondok ya kan? Pernah. Pesantren kilat pesantren. Gak kilat loh. Long pesantren. Iya, yang lama pesantren. Di sekolah malam. Terutama kayak kita lah, genre kita kan SMA. Karena kita kan mondok nih. Nah, biasanya kalau di sekolah umum tuh pesantren kilat tuh 1-2 hari atau 2-3 hari 2 malam. Itu mereka membahas kayak mana cara untuk jadi anak santri. Cara jadi santri. 3 hari. Dibimbing itu kan, nanti ada latihan kepemimpinan dasar. Memang bagus, cuman itu sedikit lah. 15% dari yang seharusnya didapatkan di seorang santri, benar-benar seorang santri ya. Nah, kita tawarkan produk mukhayyam. Mukhayyam ini di garis bawahnya jangan sekedar camping gitu ya. Jadi kita buka ini untuk masyarakat umum, siapapun dari kalangan apapun, usianya bebas. Untuk kita ambil mereka. Berarti memang sangat luar biasa ya mukhayyam ini. Ya, nginap di sekolah kita. Berarti waktunya ini di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir kita ambil di situ karena momen-momen mualim untuk iktikaf kan. Iktikaf. Tapi banyak orang-orang nih mualim ya. Ada yang mau mudik, ada yang mau mungkin beli baju lebaran. Karena memang kebiasaan kita itu 10 hari terakhir itu disitulah, padahal ya itu kan 10 hari terakhir waktu-waktu yang benar-benar harus dimanfaatkan, malah dipakai untuk, kalau istilah orang-orang dulu, Lailatul Bakar. Iya, bukan Lailatul Qadar, Lailatul Bakar. Jadi mungkin inilah salah satu jawabannya di mukhayyam ini mualim ya. Memangkas kebiasaan tradisi-tradisi yang mungkin menyia-nyiakan Ramadan. Gitu. Masa Ramadan terlewat dengan hal-hal. Ya benar. Jadi kita tarik mereka untuk kita kasih loh, ini begini loh. Anak santri kalau memperingati 10 malam terakhir Ramadan. Gini mualim. Saya pernah mendengar atau sering kita mendengar dari teman-teman, Bang, kok Ramadan kali ini nggak terasa bang ya? Itu ternyata ulama udah menjawab mualim. Terasa atau enggaknya Ramadan tergantung kita berinteraksi dengan Ramadan itu sendiri. Itu berarti bisa menjawab daripada pertanyaan itu.
Karena kita di sini semakin banyak interaksi kita dengan Al-Qur'an, semakin banyak interaksi kita dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan Rasulullah di 10 hari terakhir. Justru ini menjadi jawaban untuk orang-orang yang merasa Ramadannya kali ini hampa. Mungkin masih bisa ada waktunya ya kan Malim ya. Iya, masih ada lah. Jangan putus semangat, jangan putus asa. Itu kalau Ramadan dinikmati itu panjang betul waktu. Panjang ya. Tapi kalau yang nggak dinikmati ya tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Lebaran. Tiba-tiba habis. Kok udah habis aja Ramadan kata ya. Iya. Yang Targetnya 30 juz. Iya, 2 juz tak khatam-khatam. Tak khatam-khatam. 22. Ya, jadi di program Mukhayyam kali ini, kalau sekedar menghafal Malim, itu sepertinya sudah banyak. Apa sih yang ditawarkan Mukhayyam kali ini sehingga kalau orang-orang yang ada kegiatan lain tuh ikut aja lah gitu. Sasarannya kita nih pertama di umum ya, mungkin ya. Umum dulu khusus. Umum ya. Kan orang tua banyak yang pusing ini, mumet kepala nih. Nengok anak-anaknya ini baca Quran itu berantakan. Oh iya. Kita jamin insya Allah 7 hari kita buat Mukhayyam sini, tamat dari Mukhayyam Langsung jadi dia nggak jadi mantu idaman. tidak bisa jadi. Karena dengar-dengar nggak cuma ngapal Quran sih Malam ya. Nggak cuma hafal Quran, banyak program lain. Banyak program. Contoh. Ada kita pembinaan ada pembinaan birrul walidain. Birrul walidain. Baik, termasuk menantu yang baik. Iya. Kita buka ada Tisyirah Nabawiyah. Hari ini kita tuh nggak ngerti tentang nggak punya akhlak Nabi karena kita nggak tahu cerita hidup Nabi sampai dia wafat kan. Bener. Kita kasih spesial movie. Jadi saya nggak bakalan boring insya Allah gitu. Boring insya Allah. Lagi Malim, setelah itu apa lagi? Selebihnya mulai ada program khusus tahsin Quran. Tahsin Quran ini special edition. Iya. Special edition kayak dulu dia masih baca ula enggak. Sekarang mulai insyaallah jadi imam tarawih, tahajud, subuh. Insyaallah mudah-mudahan. Okay. Tapi kalau hafalan, karena kan ada orang model hafalan beda-beda mulai. Iya. Lambat ngapal cepat lupa. Iya. Kalau bulan cepat lupa deh kan. Iya. Itu kita nggak inilah, tidak mungkiri bahwasannya nanti setiap orang beda-beda. Tapi yang penting tahsin Quran dia insyaallah dapat. Iya. Bekal itulah untuk dia bawa nanti ke kehidupan selanjutnya. Oke. Kemudian masuk pesantren dia nanti. Tadi udah tahsin, pendidikan adab, sirah nabawiyah, apalagi Malim. Saya ini apa terus soalnya kayaknya sepertinya beda ini. Apa yang lebih spesial Malim? Apa itu Malim? Di sini kita akan kasih beliau itu kan kalau kata orang ini Malim, ada tamatan dari pesantren-pesantren itu ustadz itu. Dia pendidikan sampai S3, begitu dipajang sertifikatnya, ijazahnya di rumah, pulang kampung dia. Kata mamanya gini, "Nah, kau bawa itu ke Medan. Nanti kalau kawanmu datang ke Medan, ditengoknya kau sudah sarjana. Kau tinggalkan di rumah ini apa? Sertifikat khatam Quran." Maksudnya apa Mu'alim? Ini tegaskan sama kita bahwa ilmu akhirat ini yang penting. Nah, di sini kita kasih satu ilmu spesial. Apa itu kira-kira? Pengurusan jenazah. Pengurusan? Mayat. Masya Allah. Jadi anak-anak yang tamat dari Mukhayyam ini 7 hari insya Allah dia bisa ngurusin orang tuanya. Kalau orang tuanya nanti keluarga ataupun siapapun itu ya. Masya Allah. Jangan sampai nanti ayo punya anak nggak bisa. Bahkan sholatnya aja nggak pandai gitu. Ini takbirnya berapa ya? Nanya sama Pak Bilal mungkin. Pakai ruku pula nanti. Pakai ruku pula. Kecil hitam. Tamat dari sini mereka bisa itu. Insya Allah pulang-pulang bisa sudah menjadi imam. Bisa menjadi imam konvensional biasa. Imam konvensional. Kemudian imam sholat seperti sholat jenazah. Jadi insya Allah. Karena ini memang benar Malim ya, bisa dibilang suatu skill yang jarang dan banyak orang mensepelekan. Ketika sudah waktunya dia canggung atau disuruh misalnya ada keluarganya, salah seorang keluarganya dipanggil Allah gitu. Ketika suruh sholat, lihat searching, ini apa ya bacaannya? Ini takbir pertama baca sepele, sekitar sepele. Tapi kalau ditanya rumus fisika, rumus kimia dan lain-lain, mungkin cepat ngafalnya. Mungkin dia berpikir, ini penting. Dan yang seperti ini menjadi hal yang sangat remeh bagi mereka, sebagian mereka. Nah, jadi disinilah kita mungkin bisa belajar banyak tentang fardu kifayah, terutama karena memang sangat sering ya, apalagi memang di akhir zaman ini banyak sekali seperti banyak kali kita tengok aja kematian yang mendadak ya Malim ya. Meninggal mendadak orang tuanya.
Dia baru sadar, nyesal dia kenapa selama ini nggak belajar. Ya kita tanya mereka kenapa nggak Iya, belajar. benar, gitu kan. benar, benar. Makanya kita tawarkan hari ini kepada siapapun, baik umum maupun siapapun yang hari ini sedang tidak ada kegiatan, Iya. kita buka selebar-lebarnya, ya kan? Iya, benar, Maupun rekrutmen peserta Bokoyap. Dan hari ini tuan rumahnya Di biasa SMA Saistafis Pranata. Masya Allah, berat. Jadi kita bisa bergabung dengan teman-teman yang lain, Iya, dengan santri-santri yang lain. benar. Kita rasakan vibes-nya, kita rasakan auranya penghafal Quran. Keluar di sini menjadi santri yang excellent, scientific dan Quranic. Insya Allah.